Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Reddy. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang perbedaan Yamaha R15 V2 sama Yamaha R125. Bukan Yamaha R125 beneran ya, tapi Minerva RX 150. Nah, jadi Minerva RX 150 ini dia desainnya benar-benar ngambil basis desain dari Yamaha R125 ya, yang ada di Eropa sana. Cuman ada beberapa detail yang berbeda seperti headlamp, terus di fairing samping ada cowakannya, sama di bagian behel belakang. Nah, tapi untuk secara keseluruhan ini benar-benar plek ketiplek sama Yamaha R125 yang ada di Eropa sana. Sedangkan di Indonesia kita nggak dapat desain yang kayak di R125 Eropa, tapi kita dapat Yamaha R15 V2. Kok V2? Emang ada V1? Ada. Yamaha R15 V1 itu ada di India sana keluarnya pertama kali. Itu desainnya di fairing depan itu benar-benar sama kayak V2 ini, tapi di bagian belakang dia kayak Vision Old. Kemudian di bagian fairing samping juga dia ada sedikit perbedaan ya. Kalau nggak salah nggak ada kayak lubang-lubangnya kayak gini. Ini di V1 nggak ada. Nah, jadi di Indonesia kebagiannya Yamaha R15 karena mungkin menyesuaikan secara regulasi, yaitu 150 cc. Kenapa nggak ngambil yang desainnya Yamaha R125 yang notabene lebih keker, lebih gede, lebih gahar dibandingin R15? Ya kurang tahu juga. Yang tahu cuman prinsipal Yamahanya aja. Sebenarnya bisa sih ya, harusnya desainnya ngambil di Eropa yang R125 Eropa, kemudian mesinnya ditempelin 150 cc kayak Yamaha R15 sama R125 sekarang kan itu desainnya sama, cuman beda di cc sama perintilan-perintilannya kayak speedometer sama posisi kaliper yang ada di kiri itu. Nah, sedangkan untuk yang versi lamanya Yamaha R15 sama Yamaha R125 atau di sini Minerva R150 ini benar-benar berbeda. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti ini ya gambarannya kalau Yamaha R125 disandingin sama Yamaha R15. Nah, yang pertama kita mulai dari desain. Secara desain Yamaha R15 sama Minerva RX150 kita nyebutnya R125 aja ya biar nggak rancu. Jadi secara basis desain Yamaha R15 sama R125 ini benar-benar ya desain R series pada zamannya banget. Seperti halnya nih. Jadi dari fairing sini fairing apa ini? Visor ditarik ke fairingnya ini langsung belok set. Nah, kayak gini. Sama halnya di R125. Dari sini set langsung ditarik ke bawah. Cuman bedanya kalau di Yamaha R15 dia ini nggak ada tangkainya ya, jadi ini langsung apa kaca atau visornya atau mikanya. Sedangkan di R125 dia ada mikanya, ada tangkainya di mikanya ini. Nah, kemudian di bagian headlamp ini nggak bisa di-compare sih sebenarnya, karena headlampnya ini secara bentuk agak berbeda sedikit sama R125 ori, sedangkan di Minerva ini dia udah pakai Proji. Tapi untuk proporsional ini sama. Jadi di R125 itu dia lebih kecil kayak gini, sedangkan di R15 dia benar-benar gede. Nih, tangan aja kayak gede nih. Jadi benar-benar melebar ya. Secara baris. Jadi secara desain ya Yamaha R series banget. Kemudian di bagian kaki-kaki, nah Minerva R150 ini bentuk palangnya juga plek ketiplek sama R125. Bentuk palangnya, kemudian posisi kalipernya yang sebelah kiri. Ini kan di sisi kiri nih. Nah ini kan di kiri nih kalipernya. Sedangkan di R15 dia di sebelah kanan. Nah, terus bentuk spakbornya juga beda ya. Kalau R125 atau Minerva RX ini dia sampai bawah sini lebih sporty, sedangkan
Yamaha R15 dia cuman di bagian sini. Nah, desainnya kira-kira seperti ini. Kemudian kita mundur ke belakang. Di bagian speedometer ini nggak bisa di-compare juga karena untuk Minerva RX dia pakai desain speedometer sendiri. Tapi kalau di R15 dia desain speedometernya kombinasi digital analog. Nah, jadi analognya di sini, kemudian di sampingnya ini ada digital. Sedangkan di R125 Eropa dia kurang lebih sama lah ya. Jadi bulat di sini digital analognya, kemudian di sampingnya ada digital. Kurang lebih sama bentuknya. Cuman kalau kita mau compare sama si Minerva, ini dia bentuknya beda sih. Ini Minerva pakai desain sendiri. Nah, jadi dia digitalnya ada dua, kiri sama kanan. Isinya juga beda. Ini ada odometer sama speedometer. Kemudian di tengah analog, sama di samping kanan ada ini indikator aki sama indikator bensin, sama ada gearnya juga, dan juga ada jam. Nah, jadi kira-kira seperti ini bedanya antara Minerva R150 sama Yamaha R15. Kemudian oh iya, untuk lampunya sama-sama masih bohlam biasa ya, cuman bedanya di Minerva ini dia udah Pro-G, tapi kalau di R125 yang ori dia masih bohlam biasa, masih reflektor, belum Pro-G. Kemudian kita mundur lagi di bagian stang. Stangnya ini juga mirip atau bahkan sama kayak R125 ori. Dia di atasnya jok tapi dia posisinya lurus. Jadi dari sini ditarik ke sininya itu lurus. Set. Nah, jadi posisi duduknya juga lebih racing, lebih nunduk. Sedangkan di Yamaha R15, nah dia stangnya ke atas dulu, set, baru ditarik, set. Nah, dia lebih tinggi, lebih rileks, walaupun nggak bisa dikatain rileks, benar-benar rileks kayak CBR ya, karena memang kalau CBR itu benar-benar paling nyaman sih. Motor sport 150 cc, CBR 150, sport 150 cc paling nyaman. Kemudian kita mundur lagi ke bagian tangki. Nah, di tangkinya ini yang sering jadi bahan olok-olok orang-orang ya. R15 V2 ini tangkinya benar-benar persis banget sama tangki Vixion Old. Dia kecil, pendek, ramping juga. Tapi dikempitnya enak sih, justru karena dia kecil itu dibuat tuck-in juga lebih mantap karena bisa benar-benar nunduk. Beda halnya sama R125 atau Minerva RX150 ini. Ini benar-benar gede banget ya, keker. Cuman dia pakai cover, dia plastik. Jadi dia benar-benar gede banget. Sedangkan di R15 dia langsung plat besi. Mungkin menyesuaikan dengan postur tubuh orang Eropa ya, di mana R125 dijual karena orang Eropa kan juga gede-gede itu, jadi makanya dibuat gede-gede juga. Jadi secara proporsional juga sebenarnya lebih proporsional yang R125 sih dibandingin R15 nih. Jadi kayak apa ya, kayak kecil banget gitu tangkinya, bentuk tangkinya. Nah, sekarang kita mundur lagi ke bagian jok. Joknya ya standar aja sih kalau masalah jok. Ini terus kalau jok bagian belakang atau bagian penumpangnya, ini yang juga sering menjadi keluhan user R15 V2 karena joknya ini dia udah tinggi, jarak sama ridernya ini cukup jauh, sini sama sini. Jadi kalau buat boncengan pasti nggak nyaman, dan aku memang ngerasain sendiri emang bener-bener nggak nyaman sih, kayak berasa didorong kayak gitu loh. Jadi udah tinggi, dia posisinya juga jauh. Sedangkan di R125 ini lumayan agak nyaman waktu aku pakai boncengan. Jadi dia walaupun tinggi tapi posisinya agak deket. Nah, coba dibandingin sama yang R15. Nah, beda kan?
beda. Kemudian ke bagian kaki-kaki belakang, swing armnya dia sama-sama pakai ini ya, swing arm banana aluminium. Jadi ini walaupun Mochi Minerva ini juga armnya nggak lupa di copy juga, dia pakai banana aluminium. Bentuknya mirip-mirip sama R125 sama R15 ini. Cuman bedanya paling di bagian hager atau spakbor kolongnya ini. Kalau di R15 ini dia belakangnya ini potongannya rata ya, langsung kayak kepotong gini. Sedangkan di R125 atau Minerva ini dia lebih membulat. Nah, lebih membulat. Kemudian ke bagian knalpot di Yamaha R125 ini atau Minerva, sekali lagi kita nyebutnya R125 ya, biar nggak salah paham. Ini dia benar-benar apa ya, istilahnya benar-benar ngikutin Yamaha R6 pada waktu itu juga. Jadi dia nyangkutnya di ini, di footstep depan. Nah, kalau ini tampan sendiri ya, dilas sama owner sebelumnya. Kayaknya habis diganti knalpot racing. Jadi dia di bawah kayak semacam lebih apa ya, lebih nunduk gitu ke bawah. Sedangkan di Yamaha R15, nah dia gantung di footstep penumpang di sini, lebih normal lah istilahnya. Ini bedanya. Kemudian kita ke belakang lagi ke bagian stop lamp. Nah, buat stop lamp juga benar-benar beda ya. Ini desainnya, pendekatannya beda. Kalau di Yamaha R15 dia bentuknya kayak semacam segitiga kayak gini. Kalau di R125 dia lebih sipit, lebih tipis. Nah, jadi secara desain juga beda, tapi dia sama-sama sudah memakai LED. Kemudian ke bawah sedikit ke bagian spakbor. Nah, spakbornya secara model dia sama model gantung, tapi bedanya di mounting. Kalau di R15 dia mountingnya mepet sama lampu sini, atau mepet sama ujung inilah, ujung apa ini, ujung buntut sini ke sini. Kalau R125 dia benar-benar jauh posisinya. Nah, jadi kayak dari ujung sini itu ditarik dulu ke dalam, baru dimonting di sini. Jadi benar-benar maju banget gitu posisi mounting spakbornya. Nah, jadi emang beda ya. Tapi secara garis desain sama-sama sporty sih. R series yang paling aku suka ya yang zamannya ini, baik R6 maupun R15 sama R125. Kalau R1 nya kurang begitu suka karena dia beda sendiri. Headlampnya dia pakai Proji, terus nggak ada kacanya itu kan. Nah, terus untuk kaki-kaki kurang lebih juga sama. Yang belakang dia 3,5 in dengan ban ukuran 130, sedangkan R125 kalau nggak salah cuma 120 ya. Untuk kaki-kaki depan yang R125 itu kurang tahu sih berapa, cuman kalau 15 ini terkenal kecil kaki-kakinya. Bagian depan dia cuman pakai ban ukuran 90 kalau nggak salah, nggak sampai 100. Jadi emang kepalanya gede, kaki depannya kecil. Kayak emang kurang proporsional. Tapi kalau kita bandingin kayak gini antara R15 sama R125 ya memang benar-benar R series banget sih, benar-benar sporty yang di zaman R series yang ini. Nah, kita puterin. Jadi kurang lebih kayak gini perbandingannya antara R15 sama gambaran R125 kalau kita sandingin bersama. Ini bagian samping kiri.
Jadi emang secara bentuk kepala juga sama-sama melebar ya ke bawah gitu. Ini juga 15 sama melebar ke bawah juga. Nah, jadi mungkin seperti itu perbandingan secara desain Yamaha R125 KW karena ini emang Minerva R150 ini ngambil desainnya dari Yamaha R125 yang ada di Eropa. Sedangkan di Indonesia kita kebagian Yamaha R15 V2. Secara mesin kurang lebih sama ya, SOHC 4 klep 6 percepatan, perbedaannya di kapasitas cc-nya. Untuk R125 jelas 125 cc, untuk R15 V2 dia memakai 150 cc. Nah, mungkin sekian dulu aja ya buat vlog gabut kali ini. Kita ngebandingin motor yang nggak ada di sini pakai motor Cina. Sebenarnya ada yang masukin secara import, tapi itu jarang banget. Ada beberapa dan itu harganya juga gelap, udah sampai 80 atau 90 juta gitu yang R125 ori. Itu yang livery Fiat kalau nggak salah. Jadi kalau ada yang punya ya keren sih kalau menurutku. Jadi mungkin sekian dulu aja buat vlog ini, moga-moga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Oke, and ready.